Selamat datang di channel Bola Barca, channel yang akan membahas berita terbaru dari Barcelona. Jika Anda fans sejati Barcelona, Anda wajib klik tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan berita terbaru dari Barcelona. Terima kasih. Drama di Camp Nou, Barcelona harusnya dihukum penalti pada menit ke-100. Drama terjadi di Camp Nou ketika Barcelona menang 3-0 atas Sevilla pada leg kedua semifinal Copa del Rey Kamis tanggal 4 Maret tahun 2021 dini hari. Beberapa momen penting tercipta, salah satunya klaim penalti Sevilla pada menit ke-100. 3 gol Barcelona dicetak Ousmane Dembele pada menit ke-12, Gerard Pique pada menit 90+4 dan Martin Braithwaite pada menit 95 babak tambahan waktu. Kemenangan di Camp Nou membuat Barcelona berhak melaju ke babak final Copa del Rey. Pasalnya, mereka unggul secara agregat 3-2 setelah pada pertemuan pertama di markas Sevilla kalah dengan skor 0-2. Ousmane Dembele membuat Barcelona dalam posisi yang tepat ketika mencetak gol pada menit ke-12. Pemain asal Prancis membobol gawang Sevilla lewat tendangan dari luar kotak penalti. Gol ini punya arti yang spesial bagi Barcelona maupun Dembele. Sebab gol ini membuat Barcelona punya harapan untuk menyamakan agregat. Sedangkan, bagi Dembele, ini adalah gol ke-50 dalam karirnya. Sevilla bermain solid dan tidak membiarkan Barcelona mendapat gol kedua. Mereka juga punya kans besar untuk mencetak gol pada menit ke-73. Sevilla mendapat penalti. Oscar Mingueza melanggar Lucas Ocampos. Mingueza sudah mendapat kartu kuning sebelum pelanggaran ini. Lantas, apakah Mingueza layak mendapat kartu kuning kedua atas pelanggarannya? Itu adalah keputusan yang tepat untuk memberikan penalti atas dorongan dari pemain Barcelona dan tidak memberinya kartu kuning, kata pakar wasit Spanyol, Joan Andújar Oliver kepada Marca. Barcelona bisa berada dalam situasi yang rumit jika kebobolan. Sebab mereka harus menang dengan selisih 3 gol atas Sevilla untuk bisa melaju ke final. Situasi genting terjadi ketika Sevilla mendapat penalti. Namun, Barcelona beruntung punya Marc-Andre ter Stegen di bawah Mistar. Kiper asal Jerman itu membuat Barcelona menjaga harapan lolos ke final. Setelah aksi gemilang ter Stegen, giliran Gerard Pique yang menjadi bintang. Bek 34 tahun mencetak gol telat pada menit 90+4. Gerard Pique membuat kedudukan 2-0 dan agregat menjadi imbang 2-2. Braithwaite menjadi senjata terakhir, bersama Trincao, yang dimainkan Ronald Koeman untuk memburu gol. Mereka dimainkan pada menit ke-89 ketika skor masih 1-0. Braithwaite mencetak gol yang membawa Barcelona menang 3-0. Pemain asal Denmark itu menyundul umpan Jordi Alba pada menit 95 untuk membobol gawang Thomas Vaclik. Gol yang sangat vital. Fans Barcelona memuji habis-habisan Braithwaite. Penampilannya pada duel ini dianggap seperti Ronaldo Nazario. Pemain Sevilla mengklaim penalti pada menit ke-100. Para pemain Sevilla menilai Clement Lenglet melakukan handball ketika mengontrol bola yang lepas dari penguasaan Lucas Ocampos. Wasit Juan Maria Sanchez Martinez bergeming atas klaim pemain Sevilla. Wasit kembali membuat keputusan benar karena bola pertama kali mengenai dada Lenglet dan kemudian lengannya, kata Joan Andújar Oliver kepada Marca. Barcelona dipastikan melangkah ke final Copa del Rey. Mereka unggul agregat 3-2 atas Sevilla, setelah tertinggal 2-0 pada leg pertama. Juventus coba bajak transfer Hector Bellerin ke Barcelona. Rencana Barcelona untuk memulangkan Hector Bellerin dari Arsenal menemui kendala baru. Juara bertahan Serie A, Juventus dilaporkan tertarik merekrut sang bek di musim panas nanti. Bellerin merupakan sosok kunci di skuad Arsenal. Ia sudah beberapa tahun terakhir menjadi andalan di sisi kanan pertahanan tim London Utara tersebut. Belakangan ini, Bellerin digosipkan akan pindah dari Arsenal di musim panas nanti. Ia dilaporkan akan mudik ke klub masa kecilnya, Barcelona. Sportsmall mengklaim bahwa transfer Bellerin ke Barcelona berpotensi batal, karena Juventus memutuskan terjun dalam perburuan sang bek. Menurut laporan tersebut, manajer Juventus Andrea Pirlo tengah membutuhkan bek kanan baru. Ia diberitakan cemas dengan kondisi sektor kanan pertahanannya. Karena dua bek yang bermain di posisi itu, Danilo dan Juan Cuadrado kerap mengalami cedera. Jadi ia butuh bek kanan baru yang bisa diandalkan, dan ia menilai Bellerin bakal cocok untuk menempati posisi itu. Demi mendapatkan Bellerin, Juventus sudah menyiapkan tawaran untuk Arsenal. Mereka berencana untuk melakukan barter pemain.
si nyonya tua akan menawarkan salah satu dari Adrien Rabiot atau Douglas Costa ke Arsenal. Mereka tahu bahwa Arsenal tengah mencari pemain sayap dan juga gelandang tengah baru, sehingga Juventus berharap bisa mendapatkan sang pemain dengan skema barter. Digosipkan bakal latih Barcelona, begini respon Mikel Arteta. Manajer Arsenal, Mikel Arteta mengomentari rumor dirinya akan melatih Barcelona musim depan. Arteta menegaskan kabar yang beredar itu hanya sebatas spekulasi semata. Seperti yang sudah diketahui, banyak gosip beredar menyebut bahwa Barcelona akan melakukan pergantian manajer di musim panas nanti. Setelah Ronald Koeman dinilai gagal menangani El Blaugrana di musim ini, salah satu nama yang tengah mengorbit adalah sosok Mikel Arteta. Manajer Arsenal itu dikaitkan dengan Barcelona yang notabene merupakan klub masa kecilnya. Arteta sendiri mengaku tidak terlalu memikirkan rumor itu. Setiap kali ada pemilu di Barcelona, maka ada banyak spekulasi yang beredar, buka Arteta kepada Sportsmall. Arteta menilai wajar ketika banyak rumor yang mengatakan ia akan menggantikan Ronald Koeman. Ia menilai latar belakangnya sebagai mantan didikan Akademi Barcelona membuatnya dikaitkan dengan klub masa kecilnya tersebut. Barcelona adalah tim yang besar, dan saya memang dibesarkan di sana sebagai seorang pemain. Jadi wajar ketika ada rumor-rumor seperti ini, ujar Arteta. Namun Arteta menegaskan bahwa ia tidak tergoda untuk pindah ke Barcelona. Ia mengaku masih menyukai pekerjaannya di Arsenal dan ia akan fokus di situ. Ansu Fati, saya pernah diberi wejangan oleh Lionel Messi. Lionel Messi tidak pelit berbagi ilmu dengan rekan-rekan setimnya di Barcelona. Terutama kepada Ansu Fati, yang diklaim sebagai suksesornya di masa depan. Belakangan, sosok pemain berusia 18 tahun tersebut jarang terlihat di lapangan. Hal ini dikarenakan Fati sedang berusaha keras untuk memulihkan diri dari cedera parah yang diterima di tahun 2020 lalu. Progres pemulihannya berjalan lancar. Hanya saja, beberapa laporan menyatakan kalau Fati belum bisa bermain di bulan Maret ini. Paling cepat ia baru bisa kembali ke lapangan pada bulan April mendatang. Di sela-sela pemulihan, Fati bersedia diwawancarai oleh Laureus untuk mendiskusikan soal Barcelona. Termasuk soal bagaimana peran Messi dalam membantu pertumbuhannya. Seperti halnya Fati, Messi juga berasal dari tim Akademi Barcelona yang tersohor bernama La Masia. Rupanya pria berkebangsaan Argentina tersebut punya perhatian besar terhadap penggawa muda Blaugrana saat ini. Ketika berbicara dengan Laureus, dikutip dari situs resmi Barcelona, Fati mengatakan kalau dirinya sempat diberi nasihat oleh Messi. Ia mengungkapkan kalau sang kapten memintanya untuk tetap bersikap rendah hati. Sarannya untuk saya mencoba untuk menunjukkan kerendahan hati yang sama seperti dia, ujar Fati. Terlepas dari apa yang telah ia lakukan, dia adalah sosok yang sangat sederhana, dan nasihat yang ia berikan adalah terus bersikap rendah hati, lanjutnya. Fati tidak pernah berhenti bersyukur atas kesempatan bermain di skuad inti Barcelona. Sebab karena itulah, ia jadi bisa memetik pelajaran berharga dari pemain-pemain hebat seperti Messi yang sudah meraih 6 trofi Ballon d'Or. Joan Laporta, kalau saya tak jadi presiden Barcelona, Lionel Messi akan pergi. Kandidat Presiden Barcelona, Joan Laporta, sesumbar bakal mampu membuat Lionel Messi bertahan musim depan. Sebab dia mengaku punya hubungan yang spesial dengan La Pulga. Barcelona kini dalam tahapan pemilu untuk mendapat presiden baru. Jika tidak ada kendala, maka Barcelona punya pemimpin baru pada tanggal 7 Maret tahun 2021 nanti lewat pemilihan terbuka bagi para anggota klub. Joan Laporta akan bersaing dengan 2 kandidat lain. Dia harus berebut suara dari para anggota klub dengan Victor Font dan Toni Freixa. Ketiganya disebut dalam posisi yang seimbang. Joan Laporta bukan sosok baru di Barcelona. Sebelum Jose Maria Bartomeu berkuasa, Laporta lah yang menjadi presiden Barcelona. Dia kembali maju dan membawa janji manis untuk klub asal Katalan. Salah satu janji manis Laporta berkaitan dengan masa depan Lionel Messi. Saya punya hubungan yang hebat dengan Lionel Messi dan dia akan mempertimbangkan apapun tawaran kontrak baru yang saya ajukan, buka Laporta dikutip dari Marca. Jika saya tidak menang dalam pemilu, saya yakin Lionel Messi tidak akan bertahan di Barcelona, tegas Laporta. Masa depan Lionel Messi menjadi isu yang seksi dalam pemilu presiden Barcelona.
Kontrak Lapulga akan habis pada Juni tahun 2021 nanti dan sejauh ini klub belum membuat tawaran kontrak baru kepadanya. Laporta turut menyerang kandidat lain yang menjadi pesaingnya. Masih terkait Messi, Laporta mengklaim sang mega bintang tidak punya hubungan baik dengan Toni Freixa yang pernah menjabat sebagai direksi pada era Bartomeu.